Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 30 Januari 2025, saya atas nama Subhan mengajar di SDN 15 Tanjung Raya, mahasiswa PPG Daljab Cek 2 LPTK UIN Malisong Semarang. Di sini saya akan memperhatikan video pembelajaran PAI kelas 5 SD 15 Tanjung Raya Kabupaten Suci dengan judul Iman kepada Nabi dan Rasul. Selamat menyaksikan. Oke. Sebagai tanda rasa cinta kita kepada tanah air, mari kita berdiri sejenak membaca lagu Garuda Pancasila. Ayo sebentar diri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Aman saya Alexi Jin Paru Amel Bagus Dewi Farel Sakit Jenny Hafiz Paiti Prayoga dan semuanya yang pakai saya sebelum pembelajaran ini kita mulai lebih dahulu kita bersama-sama tepuk semangat. Masih ingat semangatnya? Ayo kita mulai 1, 2, 3 tepuk semangat. Sebelum pembelajaran ini Pak Guru mulai, terlebih dahulu Pak Guru mengingatkan kepada anak semuanya bahwa pembelajaran pada tempo hari itu berjudul tentang tanda-tanda kiamat sughra.
Apa judulnya? Tanda-tanda kiamat sughra. Ya, tanda-tanda kiamat sughra. Yang pertama yakni terjadinya gempa bumi. Gempa bumi seperti longsor, kemudian banjir bandang, kemudian gunung meletus, itu adalah tanda-tanda kiamat sughra. Kemudian contoh lain lagi yaitu kematian manusia. Itu pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk pertemuan pada hari ini kita akan mempelajari dengan judul yaitu kisah 25 nabi dan rasul beserta mukjizatnya. 25 nabi dan rasul untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Salah satu contohnya yaitu mukjizatnya Nabi Musa. Masih ingat mukjizat Nabi Musa? Apa mukjizat Nabi Musa? Tongkatnya bisa merubah menjadi ular. Kemudian yang lain lagi tongkatnya bisa membelah lautan. Itu salah satu contoh, salah satu mukjizat Nabi yang diutus oleh Allah Taala untuk berdakwah menyebarkan syariat agama Islam. Kemudian mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Ada yang masih ingat? Apa mukjizat Nabi Muhammad? Dia bisa membelah bulan menjadi dua. Terus ada yang lain lagi? Mengeluarkan air dari jari tangan-tangan. Kemudian mukjizat yang paling nyata yang sekarang kita rasakan, yang sekarang kita lihat, yaitu menerima kitab suci Al-Quran. Mukjizat yang paling nyata yang sekarang kita harus membacanya setiap hari, yaitu kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran ada berapa juz? 30. Yang lebih jelas lagi, pertama tadi kisah 25 nabi dan rasul beserta mukjizatnya. Pak Guru akan memutarkan sebuah video. Nah, kalian lihat, kalian pahami, tidak perlu kalian catat poin-poin pentingnya karena materinya ada di video yang Pak Guru putar nanti ya. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu mengetahui kisah 25 nabi dan rasul beserta mukjizat. Assalamualaikum sahabat senada. Seperti yang kita ketahui, salah satu dalam rukun iman adalah beriman kepada Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu banyak banget jumlahnya, tapi yang wajib kita imani hanya 25. Dan berikut nama-nama Nabi dan Rasul beserta mukjizat yang dimilikinya. Nabi Adam. Nabi Adam merupakan nabi pertama sekaligus manusia pertama yang Allah ciptakan. Sebelumnya, Nabi Adam tinggal di surga dengan pasangannya Hawa. Namun, atas bujukan iblis, Adam dan Hawa memakan buah kurdi yang telah dilarang oleh Allah. Selama 1000 tahun dikabulkan. Nah, kemudian Nabi Isa berdoa mohon kepada Allah supaya orang yang sudah meninggal tadi selama 1000 tahun agar bangun dan bisa ngomong lagi dan hidup lagi seperti biasanya. Kemudian setelah berdoa orang yang meninggal selama 1000 tahun tadi ternyata bangun. Nah, kemudian anggapannya, reaksinya orang-orang yang tidak percaya dengan ini, tidak percaya dengan mukjizatnya Nabi Isa, ada yang sebagian ini yakin dan langsung menjadi pengikut Nabi Isa, yaitu menyembah Allah. Ada yang tidak percaya bahwa itu adalah sihir, bohong, itu adalah pembohong. Isa itu adalah pembohong. Namun sebagiannya
sebagian 75%-nya ini langsung yakin menjadi pengikutnya Nabi Isa, yaitu menyembah Allah. Kemudian selanjutnya yaitu memberi makan banyak orang. Jadi Nabi Isa AS dapat memberikan makan banyak pada orang yang sedikit makanan. Jadi pada kisahnya Nabi Isa AS ini beserta jamaahnya, beserta pengikutnya ini dalam perjalanan menyebarkan agama Islam dalam padang pasir pada kehausan dan kelaparan. Hanya Nabi Isa ini mempunyai satu butir roti. Mempunyai apa? Satu butir roti. Satu butir roti. Kira-kira satu butir roti ini kalau dimakan sekian ribu orang pengikutnya Nabi Isa, kira-kira cukup apa enggak? Kenyang apa enggak? Enggak kenyang. Kemudian atas izin Allah, karena Nabi Isa ini mempunyai mukjizat, maka roti yang segelintir ini tadi dimasukkan ke dalam baskom, itu baskom, kemudian ditutupi sama surganya Nabi Isa. Kemudian setiap pengikutnya ngambil satu sampai semuanya sudah makan, sudah kenyang. Nah, setelah kenyang, yang terakhir Nabi Isa alaihissalam satu. Tadi yang dipentingkan Nabi Isa yaitu umatnya dulu, pengikutnya dulu. Kemudian yang terakhir yaitu pemimpinnya yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nah, kira-kira itu kalau seperti di akal pikiran kita itu jelas tidak percaya. Tidak percaya kan? Roti satu dimasukin ke baskom, kok semuanya bisa ngambil dari sekian ribu pengikutnya. Kalau kita pikir itu jelas tidak masuk akal atau kita tidak percaya. Tidak percaya. Namun karena Nabi Isa ini adalah utusan Allah, mempunyai mukjizat, maka semuanya pun atas kehendak Allah, maka bisa dan terjadi. Yang terakhir yaitu mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Abdullah. Ya, sekarang siapa nama ibunya Nabi Muhammad? Siapa nama papanya yang baik hati? Abu. Siapa nama pamannya Nabi Muhammad yang jahat, yakni membunuh Nabi? Abu Jahal. Kemudian ada lagi yaitu Abu Lahab. Siapa nama kakeknya Nabi Muhammad SAW? Siapa? Abdul Muthalib. Kemudian Nabi Muhammad lahir di kota Mekah tanggal 12 Rabiul Awal tahun Hijrah. Kemudian Nabi Muhammad SAW menerima kitab, yaitu kitab apa? Kitab suci Al-Quran. Suci Al-Quran ada 30 juz. Kemudian ada 114 kemudian 6.666 ayat. Kemudian salah satu mukjizat Nabi Muhammad yang pertama tadi sudah diputar ya di video tadi ya kalian lihat. Yang pertama yaitu bisa membelah bulan menjadi dua. Ini Nabi Muhammad itu bisa membelah bulan menjadi dua. Kemudian mukjizat yang lain lagi yaitu jari tangannya mengeluarkan air mengeluarkan
mengeluarkan air yang sangat jernih. Kemudian yang ketiga yaitu Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Isra Mi'raj dalam tempo waktu 1 hari 1 malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas, ya, naik ke langit 7, kemudian Sidratul Muntaha. Itu bertemu langsung kepada Sang Pencipta alam semesta yaitu Allah. Isra Mi'raj selama 1 hari 1 malam. Kemudian yang keempat yaitu menerima kitab suci Al-Qur'an. Menerima kitab suci Al-Qur'an. Kemudian yang kelima yaitu Nabi Muhammad memberikan syafaat, ya, syafaat pertolongan. Syafaat atau pertolongan besok di hari kiamat. Ini ya. Coba perhatikan semuanya. Aku tanya seputaran ini nanti ya. Tanya mujizat para nabi dan rasul. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mempunyai beberapa mujizat. Tidak terhitung jumlah banyak, banyak sekali. Salah satunya yang sangat terkenal atau tersohor yaitu Nabi Muhammad bisa membelah-belah menjadi bulan seperti ini, bulan seperti ini. Kalau Nabi Muhammad dibelah menjadi bulan. Umpamanya seperti ini. Bulan. Loh kan bulannya gede banget, gede sekali. Kok bisa dibelah? Gimana ceritanya? Bulan kan gede, ya kan? Hampir gedenya seperti bumi yang kita injak ini. Kok bisa? Ya karena itu adalah mukjizatnya Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Jadi pertama tadi itu ya, bahwa bisa belah-belah menjadi dua. Kemudian mengeluarkan air dari jari-jari. Kemudian Isra Mi'raj dalam jangka waktu 1 hari 1 malam, mulai dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit 7 ke Sidratul Muntaha, bertemu langsung kepada Allah. Dan di situ Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan sholat 50 waktu awalnya 50 waktu. Tapi setelah dipraktekkan turun ke bumi, praktekkan sholatnya dari 1 malam 50 waktu tidak mampu umatnya. Naik lagi, minta korting lagi sampai yang terakhir yaitu 5 waktu dalam 1 hari 1 malam, yaitu sholat zuhur, lagi asar, maghrib, isya, subuh, 5 waktu. Setelah itu naik, kemudian ngomong ya sudah umatmu Muhammad sanggup melaksanakan sholat 5 waktu, maka sampai sekarang pun kita diwajibkan untuk mengerjakan sholat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam. Kemudian yang ini yaitu Nabi Muhammad menerima kitab suci Al-Quran, itu adalah sebagai mukjizat yang bentuknya nyata. Kalau kita rajin membaca Al-Quran selama di dunia, maka besok Al-Quran pun akan mencari di akhirat besok, mencari siapa yang membaca Al-Quran tersebut dan akan memberikan pertolongan Al-Quran tadi. Nyari yang kuat ya, sama si bagus, rajin baca Al-Quran selama hidup di dunia, apalagi bulan suci Ramadan, maka Al-Quran itu di akhirat besok nanti akan mencari bagus. Ini bagus, kamu
dulu waktu itu dibaca saya pesan. Nah, kamu kalau mati masuk neraka, saya sebagai saksinya tidak boleh ya. Kamu dulu membaca saya adalah pahala dari Al-Quran. Maka bagus nanti masuk neraka, maka dimasukkan ke dalam surga karena selama hidupnya membaca Al-Quran. Kemudian itu memberikan syafaat. Dan umat besok di yaumil kiamah itu aku memberikan syafaat pertolongannya kepada umatnya yang mau menjalankan perintah-perintah dan sunnahnya, yang mau menjalankan perintah-perintah dan sunnahnya. Banyak sunnah-sunnah Nabi itu seperti puasa Senin Kamis ya, puasa sunnah Senin Kamis, puasa Rojab, puasa Yaumil Bid ya, banyak. Kemudian salah satu mukjizat yang lagi yaitu Nabi Adam alaihissalam adalah manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Dan yang pertama kali manusia dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dan mukjizatnya Nabi Adam. Ya, mukjizat Nabi Adam adalah manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah dan masuk ke dalam surganya Allah. Itu adalah manusia yang paling teristimewa, yang paling pertama sekali diciptakan Allah dan langsung dimasukkan ke dalam surga. Kalau kita manusia yang diciptakan oleh Allah ke dunia tidak langsung dimasukkan ke dalam surga, harus apa dulu? Harus apa dulu, Ben? Harus beribadah dulu. Baru kita besok bisa masuk ke dalam surga. Kemudian mukjizatnya yang lain lagi, mukjizatnya Nabi Daud. Mukjizatnya Nabi Daud alaihissalam salah satu yang tadi sudah diputarkan dalam video tadi, yaitu Nabi Daud terkenal suaranya sangat merdu, sangat indah. Apabila ada orang yang sedang sakit parah, sakit puluhan tahun, mendengar suara ngajinya Nabi Daud, suara adzan Nabi Daud, langsung seketika itu langsung sembuh, bangun dan langsung suaranya sangat merdu. Bahkan Nabi Daud SAW itu saking merdunya suaranya, daun-daun pun ikut mendengarkan. Daun tumbuhan pohon-pohonan itu mendengarkan suara merdunya Nabi Daud alaihissalam. Kemudian isinya lagi itu Nabi Daud alaihissalam bisa melunakkan besi buat besar yang sangat keras, dipukulkan siapapun nggak bisa patah, nggak bisa pukul. Nabi Daud alaihissalam hanya dengan tangan kosong bisa melunakkan, membengkokkan besinya. Itu mukjizatnya Nabi Daud. Kemudian yang lagi itu mukjizatnya Nabi Sulaiman. Mukjizat Nabi Sulaiman apa? Kalian tahu mukjizat Nabi Sulaiman? Bisa berbicara dengan mukjizat Nabi Sulaiman itu bisa berbicara dengan kemudian Nabi Sulaiman itu menguasai seluruh raja-raja jin yang ada di dan menguasai jin setan-setan itu semuanya dikuasai, tunduk dan patuh kepada Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman bisa menundukkan angin, tahu angin? Ya, yang hidup sekarang kita hidup udaranya adalah bentuk angin yang sangat cilik. Nah, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mau berdakwah agar cepat sampai ke tempatnya, maka memanggil angin datang sini. Anginnya kayak di film Keras Sakti itu ya, kan? Naik Keras Sakti naik apa itu? Naik awan. Kalau Nabi Sulaiman itu naik angin. Itu duduk santai ini, ya. Tahu anginnya datang kemudian dibawa ke sini. Kekerasaannya Ratu Bilqis. Mengajak Ratu Bilqis masuk ke agamanya, ke keyakinannya Nabi Sulaiman itu menyembah Allah.
Kemudian mujizat lagi, mujizatnya Nabi Ibrahim. Masih ingat mujizat Nabi Ibrahim? Apa mujizat Nabi Ibrahim? Iya, dibakar tidak mempan. Mujizat Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan. Ini jadaan dibakar tidak mempan. Ya, mujizatnya Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan. Padahal kalau berdua satu rumah ini Nabi Ibrahim ini tangannya di borgol, kakinya dikali, ya, tutupin matanya ini dilemparkan ke api yang sangat tinggi, kayak api juga besar, kayunya besar sekali. Kayunya itu selama 7 hari 7 malam tidak habis. Nabi Ibrahim ada di dalam kobaran api tersebut, dalam kayu tersebut selama 7 hari 7 malam, tapi tidak mati. Tidak. Bahkan di dalam Al-Quran itu sampai dijelaskan, Qul ya narubuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Allah berfirman, wahai api, selamatkanlah Ibrahim. Api tersebut menjadi dingin. Jadi ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api yang sangat membara itu bukannya kepanasan tapi malah menggigil kedinginan. Nah, itu adalah kehendak Allah, mujizat Nabi Ibrahim. Salah satunya yaitu dibakar tidak mempan. Mujizatnya Nabi Nuh. Mujizat Nabi Nuh apa? Membuat kapal di atas bukit. Sampai-sampai Nabi Nuh alaihissalam ini diledekin, diketawain sama umatnya kalau Nabi Nuh alaihissalam ini kayak orang stres, kayak orang gila, kalau orang edian. Kenapa? Karena pada waktu itu musim kemarau panjang, kok bisa-bisa buat kapal di atas bukit. Lagi kemarau nggak mungkin ada banjir toh. Bisa buat kapal di atas bukit, yang buat apa? Kayak orang gila, kayak orang. Padahal apa? Padahal perintahnya Allah SWT kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal, karena pada peristiwa nanti itu ada sebuah peristiwa akan terjadi banjir bandang yang akan melenyapkan penduduknya, kaumnya Nabi Nuh yang membangkang, tidak mau menyembah Allah. Nah, benar, setelah kapalnya Nabi Nuh jadi, semua pengikutnya dengan Nabi Nuh ini cuma sedikit. Banyak yang ikat, banyak yang kafir yang nggak mau menyembah Allah. Nah, semuanya pengikutnya, kemudian hewan-hewan buas, kemudian tumbuh-tumbuhan, semuanya udah masuk, ditutup pintunya. Kemudian pada malam itu terjadi gelap gulita, langit semuanya gelap. Kemudian petir mulai menyebar, kemudian badai turun, hujan turun lebat selama 7 hari. Nah, karena Nabi Nuh alaihissalam ini naik kapal beserta kaumnya dan hewan-hewannya semuanya ini, maka selamat. Ada yang sangat disayangkan, yaitu putra beliau, putra Nabi Nuh yang bernama yaitu Kan'an, itu tidak mau ikut bapaknya Nabi Nuh. Akhirnya Kan'an ini, putranya Nabi Nuh ini mati atau meninggal tenggelam di laut, mati dalam keadaan kafir karena tidak mau mengikuti jejak ajarannya oleh yaitu Nabi. Adalah anaknya Nabi aja tidak mengikut sama bapaknya sebagai utusan Allah, sebagai Rasulullah. Namanya siapa tadi anaknya Nabi Nuh? Kan. Baiklah. Sekarang Pak Guru akan bertanya. Dulu nanti kalian lihat di sini.
Kan Pak Guru akan bertanya di antara kalian. Ya, Pak Guru sekarang tanya sama Prayoga. Ya, Nabi Muhammad SAW itu mempunyai banyak mukjizat. Ngerti kan ya? Nabi Muhammad SAW itu mempunyai banyak mukjizat. Pertanyaannya, sebutkan salah satu saja mukjizatnya Nabi Muhammad. Bisa membelah bumi. Itu adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad. Jawabannya betul apa salah? Ya, kasih tepuk tangan. Ya, sekarang lu kayak sama Intan. Sebutkan salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad. Ya, selain disebutkan oleh iya, perjalanan Isra Mi'raj selama 1 hari 1 malam. Salah jawabannya. Ya, beri tepuk tangan. Ya, sekarang balikan sini. Pak Guru tanya sama Amel, mukjizatnya Nabi Adam salah satunya apa, Amel? Adam. Dimasukkan ke dalam surga. Mukjizatnya Nabi Adam yaitu manusia yang pertama kali diciptakan Allah dan langsung dimasukkan ke dalam surga. Salah jawabnya? Nah, sekarang itu disebutkan satu mukjizatnya Nabi Sulaiman. Iya, mukjizat Nabi Sulaiman salah satunya yaitu bisa mengendarai angin untuk berdakwah. Betul apa salah jawabannya? Betul. Sekarang sini, Pak Ro. Sebutkan salah satu mukjizatnya Nabi Isa. Sebutkan salah satu mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa satu aja bisa membelah lautan. Tongkatnya bisa membelah. Kalau salah jawabannya? Ya, beri tepuk tangan. Kembali lagi ke sini ke Rizky. Sebutkan satu mukjizatnya Nabi Musa selain yang disebutkan sama Pepi. Tongkatnya bisa menjadi ular. Tongkatnya bisa menjadi ular. Betul apa salah jawabannya? Betul. Baiklah, anak-anak semuanya. Mungkin materinya cukup sampai di sini. Pak Guru ambil kesimpulan bahwa kita harus yakin dan kita harus percaya bahwa setiap nabi dan rasul itu mempunyai mukjizat. Mukjizatnya itu berfungsi untuk menguatkan keyakinan, keimanan kepada para nabi dalam menyebarkan agama Islam. Itu salah satu kesimpulan. Kemudian kesimpulan yang nomor 3 yaitu jadikanlah kisah-kisah para 25 nabi dan rasul, jadikanlah sebagai pedoman hidup kita dalam meneladani sifat-sifatnya para nabi, termasuk sifat jujur, kemudian sabar dalam menghadapi semua ujian dari Allah SWT. Kemudian jadikanlah kisah-kisah para nabi ini sebagai bentuk keyakinan dalam hati kita bahwa yakin Allah SWT itu menciptakan manusia, menciptakan para nabi disertai dengan kelebihan, disertai dengan mukjizatnya masing-masing. Kemudian untuk selanjutnya ini Pak Guru ada tebak-tebakan ya.
Tebak-tebakan di sini ada kartu yang Pak Guru sudah tuliskan jumlah 25 nabi dan rasul beserta mukjizatnya. Nabi Adam mukjizatnya dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah, kemudian di sini yang kedua itu Nabi Idris mukjizatnya diangkat ke langit oleh Allah SWT. Ini sudah lengkap sampai 25 nabi. Ini ada 2 kartu, maka Pak Guru acak. Nanti kalian ngambil, nah sekalian ini kalian bikin 2 kelompok. Yang ini kelompok 1, kemudian yang sebelah sini kelompok 2. Jadi ya kelompok 1, kelompok 2. Nanti ketuanya, ketua di kelompok 2-nya ini siapa kira-kira? Kelompok 2 siapa? Ketuanya siapa? Karo apa ini? Ya, kalau kemudian kelompok 1 ini siapa ketuanya? Nah, Yoga ya. Nah, nanti ini ya. Nanti ini kartu ini jangan lupa ya, ini kelompok 1. Kelompok 1 ini kelompok 2. Nah, nanti caranya seperti ini. Mama ini kelompok 1 ngambil di sini ya. Ngambil di sini ini kan Nabi Yunus, tidak urut harusnya. Seharusnya nabi pertama itu Nabi Adam. Taruh di sini. Taruh di sini. Kemudian ambil lagi Nabi Idris. Yang kedua kan Nabi Idris. Taruh lagi ditumpuk sampai dengan 25. Jadi cepat-cepatan. Begitu juga dengan kelompok 2-nya. Kelompok 2-nya si taruh lari sini ya. Cara permainannya paham? Nah. Ini hanya ketuanya saja ya, hanya ketuanya, jangan anak buahnya. Nanti yang baca satu persatu. Ketuanya kamu ini nggak boleh bantuin si ketuanya tadi. Ya, jadi setelah permainan selesai, siapa yang menang baru kalian kelompoknya ini baca satu persatu jumlah 25 nabi dan rasul. Oke, siap loh Kak? Kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2 taruh, itu kan aja taruh depan sini. Kartu ini mulai dari Nabi yang pertama, Nabi Adam, Nuh, Soleh sampai 25 nabi. Ya, dusun coba ya, paham kan juga? Belum paham? Menyusun kartu ini ya, kartu 25 nabi, ini ada 25 di sulanya. Disusun atau dicari. Nabi yang pertama siapa dicari? Jadi ketika sudah dapat satu, beri tepuk tangan ketuanya. Ayo ayo kamu tanya. Kasih tahu siapa yang belum. Kasih tahu siapa nomor berapa. Kamu lanjut. Kamu nggak ngikutin gimana? Udah itu lapis. 1 sama 9. 3 terus bagaimana?
Iya. Tadi ya itu salah satu contoh bentuk permainan. Itu manfaatnya untuk mempercepat gerakan kita. Siapa cepat, siapa dapat. Jadi cepat-cepatan dalam mengambil sebuah kartu dan disusun dengan tepat. Menyusun nama-nama nabi dan rasul beserta ijazah itu sudah Pak Guru tulis. Nah, pemenangnya yaitu kelompok nabi siapa? Nah, yang kedua nabi siapa? Idris. Oke. Yang ketiga Nabi Nuh, ya. Kemudian yang keempat Nabi Hud alaihissalam. Kemudian yang kelima Nabi Soleh. Yang keenam Nabi Ibrahim. Betul. Yang ketujuh Nabi Lut. Yang kedelapan yang kesembilan Nabi Isa. Yang kesepuluh Nabi Yakub. Yang kesebelas Yusuf. Yang ke-12 Nabi Ayub. 22 Nabi Zakaria. 23 Nabi Yahya. 24 Nabi Isa. 25 Nabi Muhammad SAW. Berarti ini sudah lengkap dan sudah tersusun rapi, dan yang paling tercepat yaitu kelompok. Baiklah, kita kembali lagi ke tepuk semangat. Baiklah semuanya. Ya, beri tepuk tangan. Iya, beri tepuk tangan. Terus tiga. Membuat kata keseluruhan langit. Iya, beri tepuk tangan. Ya, beri tepuk tangan. Atas bukit. Ya, beri tepuk tangan nomor 2. Nabi Hud, mujizatnya. Selamat ya, tepuk tangan. Ya, kelompok 2 tepuk tangannya. Dan nanti kartu yang kamu pegang itu dikasihkan ke kawan belakangnya. Ya, dikasihkan ke kawan belakangnya, yaitu Febri contohnya ya, kartunya Amel sudah hafal, yaitu Nabi Nuh alaihissalam mujizatnya membuat kapal, dikasih belakang tuker. Ya, tuker. Kemudian si Amel tanya pada Febri, karena kartunya ini tadi, Nabi apa tadi yang kamu pegang kartunya? Ya. Nah, kemudian si Febri tanya pada Amel, Nabi siapa yang kamu pegang tadi kartunya? Ya. Ya, ingat-ingat ya itu ya. Kamu satu aja ambil satu.
Kalau yang kira-kira sudah yakin boleh tukar sama yang belakangnya. Sudah yakin. Ya. Kalau yang sudah yakin boleh tukar sama kapannya. Ada nggak ada apa-apa dengan. Jadi nggak usah, dia ingat aja ya. Baca. Jadi Kevin ingat-ingat kartu yang kamu pegang tadi, ya kan dipindah di sini kan? Tinggal nanti kartu kamu tadi pegang itu nabi siapa, mujizatnya apa itu ya? Baiklah. Sekarang Pak Guru mulai dari kelompok 2 dulu, dari Paro dulu. Silakan Paro berdiri sama Dewi. Tanya sama Dewi, kartu tadi nabi siapa? Kartu tadi nama nabinya siapa dan mukjizatnya apa? Namanya Nabi Adam, mukjizatnya Ya betul nggak itu kalau? Ya betul. Beri tepuk tangan. Kita ingat dari mengasah otak dari kalian. Kemudian Dewi, dia berdiri kalau duduk. Ya, tanya kamu kau itu. Nabi Muhammad, mukjizatnya itu Muhammad SAW mukjizatnya bisa membelah bulan menjadi 2. Ya betul nggak itu? Beri tepuk tangan. Sekarang Amel berdiri sama Febri, ya Amel berdiri. Sekarang nggak usah membaca. Amel tanya sama Febri, kartu tadi nanti siapa menjawab? Nabi tadi siapa mukjizatnya apa? Betul, beri tepuk tangannya. Febri tanya sama Amel. Iya betul nggak jawabannya? Betul, beri tepuk tangan. Nah sekarang itu tanya sama Gendi. Kartu tadi nama nabinya siapa? Tadi nama mukjizatnya apa? Nabi Ibrahim, mukjizatnya apa? Dalam itu betul, beri tepuk tangan. Sekarang Cindy tanya sama ibu. Bahkan kita dari kartu. Ya betul nggak jawabannya? Yo, beri tepuk tangan. Kita kelompok. Sekarang kelompok sakit saya daya ingatnya akan gubernur apa enggak? Daya ingatnya akan gubernur apa enggak otaknya ini? Nah sekarang berdiri. Nah berdiri, organisasi berdiri sini Kak. Ya, laki-laki nggak apa-apa berdiri pada depan. Rizky tanya sama Yoga, katanya Yoga itu nabinya siapa, mujizatnya apa? Ayo. Nabi Adam, mukjizatnya dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Ya, betul nggak itu? Ya, sekarang. Sekarang Yoga. Sekarang, habis kamu baca. Nama kasus tadi, nama nabinya apa, mukjizatnya apa? Nabi Muhammad SAW membuat Rasulullah mukjizatnya diangkat ke langit oleh Allah. Iya, sebutannya. Diri sama bagus nih di sini. Ya, sekarang
Salin mengeluarkan unta dari batu. Sudah pengalam? Sekarang ulang tanya sama Denny. Selamat dari angin. Nabinya siapa? Nabi Hud. Mukjizatnya selamat dari angin. Dengar? Biar beri tepuk tangan. Baiklah, anak-anakku semuanya, itu tadi manfaat atau fungsi ataupun tujuan kalian bermain kartu tadi. Yang pertama tadi kalian mengambil dan menyusun tadi. Pertama tadi permainannya mengambil dan menyusunkan kartu. Kemudian yang kedua ini tadi yang sudah kalian kerjakan. Jadi alhamdulillah otak anak kelas 5 ini semuanya normal dan sehat, tidak error atau tidak. Alhamdulillah kita diberi otak sehat, badan sehat oleh Allah Taala untuk berpikir termasuk untuk belajar tadi ya. Baiklah, karena pembelajaran sudah selesai, nanti habis ini cari-carinya kalian ini berdoa, tasnya itu dicampleng, buat jajan itu masuk aja. Sekarang waktunya untuk berkemas-kemas. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Ini pembelajaran sudah selesai, mulai dari tadi menceritakan tentang kisah 25 Nabi dan Rasul tentang mukjizatnya, kemudian permainan kartu, menyusun nama 25 Nabi dan Rasul, kemudian yang terakhir yaitu tebak-tebakan antara kartu satu dengan kartu yang lain. Sudah selesai semuanya. Sekarang bersiap-siap berteman-teman, sudah selesai berdoa. Nanti sambil berdoa sudah selesai, kemudian sama-sama Pak Guru, kemudian kalian berdoa. Silakan berdoanya. Teman-teman semuanya, berdoa mulai. Selamat pulang, selamat belajar. Jangan lupa di rumah, kalau sudah sampai rumah langsung ganti pakaian, tidak boleh langsung main ya. Nanti setelah ini kalian masuk lagi, videonya tutup, nanti jajannya rezeki diborong dan semuanya Pak Guru yang ya. Ya. Sekarang salam-salaman sambil baca selawatnya dari Pak Ketua. Sini banyak selamat sambil ulang saja.